Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ro'esima Tunisa bersama teman saya, Wida Hamidah, akan menyampaikan materi dari kelas 9, khususnya KD 3.4 mengenai menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Baik, untuk mengefisiensi waktu, saya serahkan kepada teman saya, Winda Hamida, untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mulai menyampaikan materi tentang muatan listrik. Nah, muatan listrik sendiri muncul dikarenakan oleh adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda lain. Nah, muatan listrik sendiri dibagi menjadi dua, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Muatan positif merupakan muatan yang mengandung proton lebih banyak daripada elektron. Begitupun sebaliknya. Muatan negatif merupakan muatan yang mengandung proton lebih sedikit daripada elektron. Sedangkan muatan yang jumlah protonnya sama dengan elektronnya adalah muatan netral. Benda yang mempunyai muatan sejenis akan saling tolak-menolak ketika didekatkan satu sama lain. Sebaliknya, jika benda yang mempunyai muatan berbeda akan saling tarik-menarik. Selanjutnya ada hukum Coulomb. Hukum Coulomb sendiri merupakan aturan yang menjelaskan tentang hubungan antara gaya listrik dan besar masing-masing muatan listrik, di mana hukum ini menjelaskan hubungan antara gaya yang timbul antara dua titik muatan yang terpisahkan pada jarak tertentu dengan nilai muatan dan jarak pisah keduanya. Hukum Coulomb sendiri pada dasarnya menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang berlainan jenis akan tarik-menarik. Selanjutnya, hukum Coulomb sendiri ditemukan oleh seorang fisikawan yang berasal dari Prancis, yaitu Charles Galam, yang menyatakan bahwa gaya listrik merupakan tarikan atau tolakan. Untuk persamaannya sendiri ialah F sama dengan K, Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kemudian untuk bunyi hukum Coulomb sendiri berbunyi seperti besar gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda bermuatan. Kita dapat lihat contoh di bawah ini. Ketika dua muatan bermuatan positif, maka arahnya itu akan tolak-menolak, yaitu untuk Q1-nya itu ke kiri dan Q2-nya itu ke kanan. Sama juga dengan contoh yang kedua, ia memiliki jenis muatan yang sama, yaitu negatif dan negatif, sehingga untuk Q1-nya mengarah ke kiri dan Q2-nya mengarah ke kanan. Namun, jika dua muatan tersebut memiliki jenis muatan yang berbeda, seperti Q1 positif dan Q2 negatif, maka arah dari keduanya itu saling tarik-menarik. Seperti Q1 mengarah ke kanan dan Q2 mengarah ke kiri. Yang nilainya ialah untuk Q1-nya F12 dan nilai Q2-nya itu F21. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang medan listrik. Medan listrik sendiri merupakan daerah di sekitar benda yang bermuatan listrik yang masih mengalami gaya listrik. Secara sederhana, medan listrik merupakan suatu area di mana gaya listrik masih bekerja. Arah medan listrik sendiri dari sebuah benda bermuatan listrik bisa digambarkan dengan garis-garis gaya listrik, seperti gambar di samping. Sebuah muatan positif mempunyai garis gaya listrik menjauhi atau keluar, sedangkan untuk sebuah muatan negatif mempunyai garis gaya listrik mendekat atau masuk. Untuk beda potensial dan energi listrik sendiri, beda potensial listrik merupakan ukuran benda potensial yang mampu membangkitkan medan listrik sehingga menyebabkan timbulnya arus listrik dalam sebuah konduktor listrik. Agar terjadi aliran muatan arus listrik dalam suatu rangkaian tertutup, maka harus ada beda potensial di kedua ujung rangkaian. Beda potensial listrik juga diartikan sebagai energi tiap satuan muatan.
Benjamin Franklin pada tahun 1706 sampai 1790 menyatakan bahwa kilatan cahaya muncul oleh adanya perpindahan muatan negatif elektron antara awan dan awan. Petir terjadi dikarenakan oleh adanya perbedaan potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda. Petir terjadi dikarenakan adanya lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke bumi. Nah, perpindahan muatan listrik atau elektron tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan potensial listrik. Besarnya beda potensial listrik dapat dihitung dengan membandingkan besar energi listrik yang diperlukan untuk memindahkan sejumlah muatan listrik. Secara matematisnya, beda potensial listrik dapat dituliskan sebagai berikut. Delta V sama dengan W per Q, dengan keterangan delta V merupakan beda potensial listrik yang memiliki satuan volt, W merupakan energi listrik yang memiliki satuan joule, dan Q merupakan muatan listrik yang memiliki satuan coulomb. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin bisa dilanjutkan slide-nya. Nah, ini merupakan penerapan dari listrik statis, di mana yang pertama yaitu elektrokardiograf atau ECO, di mana ini merupakan alat yang digunakan dalam bidang kedokteran yang berfungsi untuk melihat aktivitas otot jantung, di mana alat ini akan merekam sinyal listrik dari aktivitas jantung. Yang kedua yaitu elektrosepalogram, di mana alat ini merupakan alat uji kedokteran yang digunakan untuk menilai kerja otak. Sistem kerja elektrosepalogram mirip dengan elektrokardiograf, di mana sinyal-sinyal listrik dari otak akan diterima elektrosepalogram untuk mencitrakan aktivitas otak dan mendeteksi penyakit-penyakit akibat kelainan fungsi kerja otak, misalnya epilepsi. Selanjutnya yaitu hewan-hewan yang mampu menghasilkan listrik. Yang pertama ini gambarnya adalah lele listrik. Lele listrik dapat menghasilkan listrik hingga sebesar 350 volt. Kemudian yang kedua yaitu ada belut listrik. Pada gambar itu menunjukkan bahwa belut listrik merupakan hewan yang mampu menghasilkan listrik dengan jumlah energi yang menyebabkan kematian pada manusia dewasa. Kemudian gambar yang kedua adalah hiu kepala martil. Memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsangan listrik, di mana hiu kepala martil mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. Hiu kepala martil biasa menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsa di bawah pasir dan menghindari keberadaan predator, serta untuk mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai medan magnet bumi. Selanjutnya yaitu ikan pari listrik. Ikan pari listrik mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Kedua sisi kepala ikan pari listrik mampu menghasilkan listrik hingga sebesar 220 volt. Besar tegangan ini sama dengan besar tegangan listrik yang ada di rumah. Kemudian selanjutnya adalah electric skate, di mana makhluk ini menghabiskan sebagian besar waktu mereka di dasar laut dan menggunakan kemampuan elektroscan mereka untuk mengambil medan listrik lemah yang dikeluarkan oleh udang, siput, dan kerang kegemaran mereka. Mulut dari electric skate ini terletak di bagian bawah tubuh mereka sehingga lebih mudah untuk mencari makanan. Kemudian yang selanjutnya adalah ikan belalai gajah. Ikan belalai gajah memiliki mulut yang panjang menyerupai bentuk belalai gajah, di mana ikan ini dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektroplak pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Sel
elektroplak merupakan sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar pada saat ikan belalai gajah dalam keadaan beristirahat. Arus listrik akan muncul pada saat otot ikan berkontraksi dan pada saat yang bersamaan ikan mampu mendeteksi keberadaan predator dan mangsa. Gambar yang terakhir adalah echidna memiliki moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga atau mangsa, di mana echidna ini memiliki elektroreseptor yang mampu terus-menerus dibasahi agar lebih mudah untuk menghantar listrik. Hal inilah menyebabkan kebanyakan hewan yang memiliki sistem elektroreseptor berasal dari perairan. Selanjutnya adalah kelistrikan pada sel saraf. Tegangan atau beda potensial pada tubuh berbeda dengan yang kita bayangkan dengan beda potensial yang ada di rumah. Kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh, bukan listrik yang mengalir seperti pada kabel yang ada di rumah. Sel saraf manusia menghantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Pertukaran ion tersebut tidak dapat terjadi begitu saja, melainkan tanpa adanya rangsangan. Rangsangan yang cukup kuat dapat mengaktifkan pompa ion sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran ion. Ketika sel saraf tidak mengantarkan impuls, muatan positif melingkupi bagian luar saraf bagian luar bermuatan positif dan membran sel bagian dalam bermuatan negatif. Setiap manusia memiliki sistem saraf yang dapat mengontrol gerak otot. Sistem saraf terdiri atas sel saraf berfungsi untuk menerima, mengolah, dan mengirim rangsangan yang diterima panca indera. Rangsangan ini disebut impuls. Setiap sel saraf terdiri atas 3 bagian, yaitu badan sel, dendrit, dan akson atau neurit. Selain ketiga bagian tersebut, pada sel saraf juga terdapat bagian tambahan berupa selubung mielin, di mana selubung mielin ini sebetulnya bukan bagian sel saraf, tetapi terdiri dari sel pembentuk mielin yang berfungsi menyelubungi akson. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.